Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susanti dari kelas 11 DPB 1 yang ingin membacakan dakwah tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula sholawat dan salam semua tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita semua menjelajahi petunjuk hidup ini yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam. Pertama-tama, kita akan mempelajari pengertian dakwah tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam adalah menyampaikan pesan-pesan yang mendorong umat untuk menjadi individu yang dapat memberikan teladan baik dan inspirasi bagi orang lain. Dakwah ini bertujuan untuk mengajak umat Islam agar meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, memiliki akhlak yang baik, berbuat kebaikan, menjaga keikhlasan, dan terus mengembangkan diri serta ilmu pengetahuan. Untuk materi dakwah tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam, kita dapat merujuk pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang relevan. Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung poin-poin dalam materi tersebut. 1. Akhlak yang baik. Dalil: wa innaka la ala khuluqin azim. Allah SAW berfirman dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Hadis: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 2. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dalil: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah SAW berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis: Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. 3. Pentingnya ilmu dan amal. Dalil: ya ayyuhal alladzina amanu idza khilalakum tasaffasahu fi al-majalisi fafsahu yassai Allahu lakum wa idza hila ansuhu fansuhu yarfa'i Allahu alladzina amanu minkum wa alladzina utu'al ilma darajatin wallahu bima ta'malu khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Hadis: Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. 4. Konsisten dalam ibadah. Dalil: wa ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa liya'budun. Allah SAW berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, dalam surat Al-Jariyat ayat 56. Hadis: Rasulullah SAW bersabda,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu terus-menerus walaupun sedikit. Dengan dalil-dalil ini, materi dakwah tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam dapat lebih kuat dan meyakinkan. Dakwah yang menyampaikan materi tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam memiliki banyak manfaat baik bagi individu yang mendengarkan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dakwah dari materi tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam meliputi peningkatan akhlak, motivasi untuk menuntut ilmu, penguatan iman dan ibadah, peningkatan peran sosial, inspirasi bagi orang lain, dan peningkatan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa manfaat dari dakwah dengan materi tersebut. 1. Peningkatan akhlak. Materi dakwah ini dapat membantu meningkatkan akhlak individu dengan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan menerapkan akhlak yang baik. Individu akan menjadi lebih jujur, sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. 2. Motivasi untuk menuntut ilmu. Dakwah ini dapat memotivasi umat Islam untuk lebih giat dalam menuntut ilmu, menyadari pentingnya ilmu dalam Islam. Individu akan terdorong untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang diperoleh. 3. Penguatan iman dan ibadah. Materi dakwah ini juga dapat memperkuat iman dan meningkatkan konsistensi dalam beribadah. Dengan memahami pentingnya ibadah yang ikhlas dan penuh kesungguhan, individu akan lebih bersemangat dalam menjalankan kewajiban agama. 4. Peningkatan peran sosial. Dakwah ini mendorong individu untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan terlibat dalam kegiatan sosial dan memberikan kontribusi positif. Individu dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. 5. Inspirasi bagi orang lain. Individu yang menerapkan materi dakwah ini dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Perilaku dan tindakan positif mereka dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik. 6. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam dakwah ini, individu akan mengalami peningkatan kualitas hidup. Kehidupan yang penuh dengan kebaikan, ilmu, dan ibadah akan membawa kebahagiaan dan ketenangan batin. Kesimpulan dari materi dakwah ini tentang menjadi manusia inspiratif dalam Islam adalah bahwa setiap individu muslim diharapkan untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain untuk melalui perilaku, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu dan mengamalkannya, berperan aktif dalam masyarakat, serta konsisten dalam beribadah, seorang muslim dapat memberikan pengaruh positif dan inspirasi bagi orang lain. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup individu tersebut, tetapi juga akan membawa kebaikan dan keharmonisan dalam masyarakat. Akhir kata, inilah materi dakwah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.